Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kita akan simak terlebih dahulu agenda ekonomi yang kemudian menarik untuk kita cermati dari Korea Selatan. Ada data mengenai neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Juli dan secara year on year dari Eropa neraca perdagangan di bulan Juni dan dari Kanada ada IHK inti di bulan Juli month on month dan juga year on year. Oke, kemudian dari emiten ini sebenarnya ada BPFI, rencananya akan RUPS hari ini pemirsa, dan juga MFIN akan RUPS, Akra pembayaran dividen tunai dan Indi ex dividen tunai. Langsung saja pemirsa kita akan berbincang terkait dengan derasnya arus modal asing ke pasar modal Indonesia, sejauh mana ini bisa menjadi trigger untuk kita menambah posisi. Bersama dengan Pak Jimmy Dimas Wahyu, co-founder 52 Group dan juga Chief Marketing Officer dari Laba Academy. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Jimmy sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Bicara mengenai capital inflow ke pasar modal di Indonesia yang kemudian masih deras lah ya. Sejauh mana ini sebetulnya dapat dimanfaatkan oleh investor dalam negeri untuk kemudian bisa chip in ke saham-saham yang secara sektor pergerakannya cukup menarik. Oke, jadi saya masih mengingat ya, jadi selama saya di pasar modal, saya sudah mengalami 7 kali krisis seperti itu ya. Dan dari pengalaman saya tersebut menunjukkan bahwa perekonomian kita secara setiap tahunnya, secara berkelanjutan mengalami pemulihan yang cukup bagus. Itulah sebabnya selalu saya katakan bahwa pasar Indonesia kita ini selalu menjadi primadona, khususnya baik bagi dalam negeri maupun juga dari investor asing seperti itu. Jadi saya tidak terkejut kalau misalnya derasnya investor asing masuk ke dalam pasar Indonesia, dan ini pasti saya juga memiliki optimisme akan tetap berlanjut di masa yang mendatang seperti itu ya. Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut saya selalu mengatakan salah satu strategi yang terbaik yaitu adalah kita bisa investasi jangka panjang di pasar modal kita seperti itu. Oke, Ya, jadi saya pikir investasi untuk saham-saham yang masih cukup baik, fundamental bagus, saya sangat menyarankan sekali. berarti berinvestasi jangka panjang ini masih Panjang. cukup cukup potensial lah saat ini Pak Jimmy ya. Berarti kalau kita lakukan pembelian sekarang strategi yang tepat tidak Pak? Saya pikir kalau kita memiliki time frame yang jangka panjang ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, saya melihat meskipun kita di IHSG di level saat ini, saya pikir tidak akan ada masalah ya, karena konsepnya sekali lagi yaitu adalah jangka panjang. Oke, sektor apa yang saat ini menarik untuk dicermati Pak Jimmy, atau mungkin langsung ke emitennya? Oke, jadi tentu saja kalau kita bicara investor jangka panjang, ya kita harus mempertimbangkan saham-saham LQ45 dan saham-saham yang menjadi penggerak dari IHSG itu sendiri. Sektor yang pertama yang bisa saya sarankan tentunya yaitu adalah sektor finance. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa sektor finance merupakan sektor pendukung, sektor penggerak utama dari IHSG kita. Sehingga sektor perbankan lebih detailnya lagi seperti itu, seperti BCA, BRI, dan Bank Mandiri sebagai top 3 dari kapitalisasi pasar terbesar di IHSG tentu menjadi salah satu saham favorit. Kemudian kalau kita bicara saham secara valuasi dan pergerakan yang masih relatif lebih rendah, mungkin boleh mulai mempertimbangkan sektor properti. Karena sektor properti ini sejak dari beberapa tahun lalu ditambah dengan COVID, nampaknya mengalami pelemahan yang cukup dalam ya, dan baru beberapa waktu terakhir seiring dengan recovery ekonomi kita, nampaknya sektor ini dari tertinggal sudah mulai perlahan-lahan mulai bangkit, sehingga perlu dipertimbangkan untuk 1 hingga 3 tahun mendatang. Ya, saham-saham yang biasanya terkatrol dari masuknya arus modal asing, yaitu saham-saham yang rata-rata blue chip lah ya. Dan sebetulnya bagaimana jika investor dalam negeri ingin masuk ke saham-saham blue chip, tapi memang secara harga masih kemudian mahal. Adakah sebetulnya secara momen ada yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke saham-saham blue chip, tapi masih di harga yang oke lah, Pak Jimmy? Oke, nah saya pikir kalau misalnya kita di saham blue chip itu sendiri kan banyak pilihan ya tentunya ya.
Nah, itu yang tadi saya rekomendasikan, ada beberapa saham yang bisa dipertimbangkan oleh investor. Tentunya kalau kita misalnya mencari momen, kita bisa mempertimbangkan nanti ketika kita bicara misalnya Bank Indonesia akan berencana menaikkan suku bunga seperti itu. Nah, biasanya momen-momen seperti itu akan direspon negatif oleh pasar dalam jangka pendek. Nah, kita bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Sedangkan kalau dari sisi sahamnya, kalau misalnya dirasa secara saham harganya sudah psikologisnya terlalu tinggi, nah kita bisa ibaratnya hunting lah untuk mencari saham-saham yang masih berada di dalam di dalam jangkauan dari investor seperti itu. Karena saya yakin sekarang jumlah saham di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai sekitar 700-800-an ya, sehingga kita bisa melakukan riset untuk mencari yang terbaik untuk sesuai dengan style dari investor. Baik Pak Jimmy, kalau untuk investasi medium to long, Anda masih merekomendasikan sektor finance ataupun perbankan dan bisa melirik mulai sektor-sektor atau saham di sektor properti. Tapi strateginya bagaimana? Banking kan sudah sering kita ulas. Kalau properti lebih ke saham apa, Pak Jimmy? Dan strateginya untuk buy itu gimana? Baik. Nah, saya melihat di sektor properti ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah mulai mengalami secara pergerakan sektornya nampaknya sudah mulai kembali ke uptrend. Itu yang poin saya pertama. Kemudian yang kedua, pilihan sahamnya dengan saya kaitkan LQ45, tentu pilihan saya adalah di top 3 ya, yaitu adalah DSDE, Bumi Serpong, kemudian Ciputra, dan yang berikutnya yaitu adalah Pakuwon. Nah, ini adalah pilihan-pilihan saham yang menurut saya cukup liquid, Cukup banyak juga ya? relatif aman karena liquidnya tersebut untuk investor. Dan saya melihat seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun mendatang nampaknya akan kembali mengalami pemulihan dan tidak tertutup kemungkinan kembali juga ke level peak-nya.